Jadi jangan bangga dulu ketika kita banyak beramal. Tapi yang kita cari itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mencapai surganya Allah itu ya dengan rahmat tadi. Maka ibaratnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu obral rahmat pada bulan Ramadan ini, ibaratnya kira-kira seperti ini. Kalau di dalam satu kolam itu ikannya jumlahnya sedikit dengan kolam yang isinya penuh ikan, terus di situ ada anak kecil bermain, kira-kira untuk pegang ikannya itu lebih banyak yang mana? Kan ikan yang banyak. Nah, ibaratnya seperti itu. Sehingga Ramadan itu sebetulnya Allah sedang memberikan obral rahmat buat kita semuanya. Mesti nih kita tuh hanya dengan usaha sedikit saja kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang seribu sayang, banyak orang yang kemudian lupa bahwa Ramadan itu Allah sedang obral rahmat. Sehingga kemudian lupa dirinya tidak puasa Ramadan. Sepertinya biasa-biasa wae antara Ramadan dengan tidak Ramadan. Nah, padahal ini kesempatan emas buat kita. Siapa tahu Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi ketika kita punya pandangan yang sama seperti itu, maka pastilah kita itu akan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah untuk kita semuanya. So, ngerti Ramadanku terakhir, berarti aku kudu kencang begitu. Kira-kira seperti itulah. Begitu pula dengan setiap sholat kita. Setiap sholat kita itu pastilah kita mestinya punya pandangan yang sama, punya cara pandang yang sama. Siapa tahu sholat subuh kita ini adalah sholat subuh yang terakhir, sehingga pastinya kita ketika mendirikan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sebagai seorang muslim. Ya, menurut saya Bapak Ibu, nama saya Joko Santoso. Meskipun Joko, tapi sudah tidak Joko. Karena anak saya 2, istri alhamdulillah 1. Jadi sudah tidak Joko lagi. Saya sebetulnya aslinya itu di Ledok Tukangan, Pak, di Kertekewek sana. Terus kemudian sekarang bertempat tinggal di Kepuh gitu ya, Wedo Martani sini. Diminta oleh pengurus takmir masjid untuk Pak ngisi tanggal berapa? Tanggal 2. Oh nggih, insyaallah pas kosong. Kalau sehari-hari saya itu bekerja di Fakultas Farmasi di Gajah Mada sana. Hubungannya saat ini ya betul banget gitu ya. Saya itu ngajarnya tentang bahan alam gitu ya, obat bahan alam dan seterusnya. Sekarang komisi pengajian ya wis lah. Tapi saya beri judul saja, belajar khususnya umat sebelum kita. Siapa mereka? Oke. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan 2 ayat ini saja. Ibu bapak sekalian, ada seseorang yang namanya Luqman diabadikan di dalam Al-Quran. Ini luar biasa orang ini, pasti istimewa. Kenapa sampai ada orang bukan seorang nabi, bukan rasul, tetapi diabadikan namanya di dalam Al-Quran? Maka kita cari, apa ini keistimewaan dari seorang yang namanya Luqman? Ada yang mengatakan Luqman itu hidup di zamannya Nabi Daud. Nah, sudah semoga lah itu
itu tafsir itu bisa berbeda-beda. Tapi paling tidak bahwa iya ada orang namanya Luqman yang dia pintar di dalam menyampaikan hikmah, berpesan kepada anak-anaknya. Ada mengatakan Luqman itu seorang tukang kayu wis monggo gitu ya. Ada yang mengatakan Luqman itu seorang penggembala domba, penggembala kambing wis monggo, itu tafsir. Tidak masalah. Tapi bahwa yang kita ambil adalah substansinya. Yang kita ambil adalah pelajarannya. Ibu Bapak, suatu saat Luqman itu diminta oleh tuannya, karena dia menafsirkan bahwa dia seorang penggembala. Jadi Luqman itu orang biasa-biasa saja lah. Tapi kemudian ditugasi oleh tuannya itu untuk menggembala domba, menggembala kambing, angkor pedus lah gitu ya. Suatu saat kemudian Dorone ini kemudian bilang kepada Luqman, tolong sembelihkan seekor kambing untukku dan berikan kepadaku yang paling enak dari bagian kambing. Maka bismillah Luqman menyembelih seekor kambing, kemudian dikuliti. Setelah itu apa yang dilakukan? Menyerahkan bagian yang paling enak kepada tuannya, yaitu kira-kira apa Bapak Ibu? Apa? Hati. Ada lagi? Ternyata yang diberikan itu adalah hati dan lidah. Dua. Ada yang mengatakan lidah saja semoga lah begitu ya. Tapi ada sebagian besar yang mengatakan hati dan lidah. Yes. Selang berikutnya Luqman juga minta kepada tuannya minta pada Luqman, tolong sembelihkan saya seekor kambing, berikan kepadaku bagian yang paling tidak enak. Kalau kemarin adalah yang paling enak, sekarang yang paling tidak enak. Lakukan juga oleh Luqman. Apa yang terjadi? Maka diberikanlah oleh Luqman itu bagian yang sama, yaitu hati dan lidah. Dan Dorone bingung, kowe iki tak kon beleh ngeke aku sing paling enak mbok gawe ati karo ilat, saiki sing paling ra enak mbok gawe sing padha ati karo ilat. Iki maknane opo? Ini opo kok begitu? Nah, disitulah Bapak Ibu kemudian Luqman menyampaikan, hati itu kalau digunakan untuk menggali hal-hal yang baik, maka tidak mungkin kemudian bisikan setan itu masuk ke dalam jiwa kita. Kalau hati ini digunakan untuk menggali hal-hal yang baik, karena disitulah Allah akan menjaga. Sebaliknya, kalau hati ini digunakan untuk memikirkan, menggali hal-hal yang buruk, maka pastilah setan yang akan mendominasi jiwa manusia. Ngerti tombone tuku sepeda motor, awake dhewe panas. Ngerti tombone membeli mobil, kita semaput. Wis semaput, terus kemudian digawa ke rumah sakit. Opnam di sana 3 hari. Nah, tombone liyane kan tile, gitu ya. Tombone liyane tile. Wah, alhamdulillah wis mari bla bla bla. Ngertos boten wingi nika sing beto jenengan niku Pak nika lho. Sing gadah mobil anyar krungu ngoten niku malah semaput. Itu karena hati yang digunakan itu selalu diliputi dengan penuh kebencian. Kunci bahagia itu apa Bapak Ibu? Kapan kita bahagia? Kalau kita tanya seperti itu, jawabannya apa? Kapan kita bisa bahagia?
Iya, kalau kita itu tidak banding-bandingke, ya sudah. Yang bekerja sebagai petani punya keunggulan menjadi seorang petani. Yang PNS punya keunggulan sebagai PNS. Yang guru punya keunggulan guru. Yang jualan luar biasa. Coba kalau di dunia tidak ada petani, kalau di dunia tidak ada yang jualan, kabeh dadi guru, ya tetap nelongso, gajinya juga tidak akan bisa dimanfaatkan. Orang masing dodol. Padahal kita butuh sesuatu. Saya itu sering Bapak Ibu, kalau di kelas itu pas pertemuan pertama kali mahasiswa baru, saya tanya biasanya, teman-teman semuanya ada nggak yang bapaknya petani? Kira-kira ada yang ngaku nggak? Ada yang ngaku nggak? Sama sekali nggak ada yang ngaku, Pak, Bu. Nggak ada yang ngaku. Isim begitu ya. Wah, ini bagian saya untuk kemudian rodok dhuwur bahasanya. Bahasa dhuwur itu rodok apa namanya? Saya harus keras di situ. Terus saya ingatkan, kalau di Jepang warga masyarakat itu hormat pertama kali kepada guru, ya oke. Yang kedua kepada siapa? Petani. Jadi orang dihormati di Jepang itu pertama guru, bukan perdana menteri ini, tapi apa? Guru. Yang kedua petani. Terus saya tarik ke sini. Tahun 2021 kita kena Delta, betul ya? Pas pandemi kemarin itu, yang beta, gamma itu kan tidak masalah begitu, meskipun ada yang kena di awal-awal nggak apa-apa. Tapi yang delta itu kan kemarin rodok berbahayani banget. Kenapa? Karena kita kekurangan oksigen. Di rumah sakit itu susah sekali tuh mendapatkan oksigen. Nah, menurut saya Bapak Ibu, orang yang bisa menghasilkan oksigen itu siapa? Pak Guru, dosen, Pak Tani. Loh, petani itu yang bisa menghasilkan oksigen. Gimana? Nah, mereka nandur. Nek nandur itu berarti neng godong itu ada proses memasak. Masaknya apa? Dadi gula plus oksigen. Jadi air ditambah karbon dioksida nanti menjadi heksosa, menjadi energi buat kita plus oksigen. Bayangkan kalau tidak ada yang nandur. Nah, kalau orang itu sudah nandur menghasilkan oksigen, berarti dia mengasihi, menyayangi siapa? Makhluk yang ada di bumi. Loh, kalau menyayangi makhluk yang ada di bumi, berarti makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, pasti akan menyayangi, mendoakan itu. Maka petani itu termasuk orang-orang yang masuk surga pertama kali. Saya bilang, saya tanya pada mahasiswa, ada nggak bapak ibunya yang petani? Nah, baru pada ngaco. Nah, gitu. Itu saya pak, gitu. Ngomong mau orang. Yang kedua ibu bapak sekalian, maka sekarang kita ini untuk menghambat perubahan iklim yang terjadi, ya mari kita nandur sebisanya gitu nih. Saya punya saya punya kampung mitra gitu nih. Salah satu kampung mitra atau desa mitra saya itu, saya minta mereka untuk nandur satu jenis tanaman propil, yaitu kemangi. Wes pokoknya nandur kemangi itu aja gitu. Di rumahnya, terus kemudian di kebonan cilik-cilikan itu pokoknya nandur kemangi sudah. Terus dia pakai Pak Joko kan begitu pertanyaannya. Ya sekarang kita lihat sih betul pecel ini akeh nggak? Banyak. Nek sak kampung dikumpulkan bisa nggak dijual di pasar untuk menyediakan yang pecel lele? Bisa banyak. Pak, nanti kalau panennya banyak gimana Pak? Ya gampang. Mari kita bikin sabun. Dan begitu. Maka kemangi itu didadekke
sabun. Nah, jadi banyak Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dengan cara nandur tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lidah. Lidah itu kalau digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang baik atau diam, maka itu banyak manfaatnya. Tidak banyak orang kena fitnah. Tapi kalau lidah ini diumbar, terus mesti akan banyak orang kena fitnah. Pertanyaannya, Pak, sekarang saya nggak pakai lidah Pak untuk ngomong. Iya sama. Sekarang pakai apa? Jari. Lewat apa? Handphone. Kan begitu. Pikiran berita kabar sesuatu, burung bener salahnya sudah di-forwardkan ke grup liane. Tak forwardkan yang WA Gelio, nanti WA Gelio sini terus. Akhirnya diteruskan berkali-kali, padahal berita itu belum tentu benar. Repot Bapak Ibu. Ya. Saya termasuk yang sering kerepotan itu kenapa? Karena saya harus mengklarifikasi hal-hal yang tidak benar terkait pemanfaatan tumbuhan, gitu loh kira-kira. Panjenengan biasa mboten enten tanaman rondonoleh. Itu tanaman yang tidak kagungan umbi. Dia tidak punya umbi, tidak punya seperti ketela di bawahnya itu. Tapi orang sekarang itu nyebutnya sebagai daun insulin. Wah, repot banget ini saya. Padahal sing jenenge rondonoleh, rondo semoyo itu beda banget dengan daun insulin. Akibatnya apa? Akibatnya rondonoleh itu dianggap sebagai daun insulin dienggo diabetes. Padahal daun itu betul-betul menyebabkan sitotoksik, menyebabkan sel-sel tubuh kita ini menjadi teracuni. Nah, teracuni mudah untuk jadi kanker gitu loh kira-kira. Itu kan saya harus meluruskannya kan angel banget dong, wis di grup ini, wis grup sini. Jadi susah gitu. Saya sempat diaret-aret Bu, Bapak di besok pasti betul. Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta itu. Ya goro-goro seperti itu. Saya harus meluruskan. Terus kemudian saya bilang, Pak, Bu, sesuk nek enten tanduran rondonoleh ngeten iki, ampun dijenengi daun insulin. Karena ini beracun tanaman. Ini baca doa ya sudah. Tapi paling tidak saya sudah bisa menyampaikan atau mengklarifikasi yang benar. Nah, jadi sudah terjadi. Ya, Ibu Bapak sekalian, tadi di ayat Jadi ini pesan dari Luqman yang pertama. Walaqad atayna Luqmana hikmatan yashkura wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Pesan yang pertama adalah bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kalian kepada Allah Ta'ala. Dan bersyukur itu gimana? Syukur itu yang pertama boleh, dan itu hukumnya wajib. Kita mengucap apa? Alhamdulillah. Seperti pagi hari ini kita hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, aku sehat, bisa tekan masjid ini. Itu luar biasa. Nah, setelahnya kita bisa datang ke masjid ini kan karena rahmat Gusti Allah. Karena apa? Ridhonya Gusti Allah. Karena apa? Nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka wujud syukur kita lanjutkan, yaitu kita gunakan nikmat dari Allah untuk memperbaiki kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nikmat itu kita gunakan untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Yang kedua, ngajak orang lain. Jadi nikmat kita ini, sehat kita ini kita gunakan untuk apa? Ngajak wong liya, yuk neng anur, yuk sholat, yuk ngaji. Itu tanda orang yang bersyukur. Karena menggunakan nikmat dari Allah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, tidak menggunakan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya HP, mari kita gunakan HP itu untuk buka hal-hal yang baik, untuk buka pengajian, untuk buka kajian-kajian ilmu. Itu berarti kita manfaatkan nikmat dari Allah untuk sesuatu yang baik. Tidak kita gunakan sesuatu yang maksiat. Kita punya apapun di rumah, kita gunakan untuk kebaikan. Apa yang ada dalam diri kita, kita gunakan untuk kebaikan. Nah, itu tanda orang yang bersyukur. Nah, syukur itu siapa? Bukan Gusti Allah, enggak. Syukur itu untuk diri kita kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, untuk dirinya sendiri syukur itu. Nah, kemudian dilanjutkan, wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, kufur, maka Allah itu maha tidak bergantung kepada makhluknya. Saya menerjemahkan begitu, ada beberapa tafsir yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Monggo silahkan. Tapi untuk tafsir yang bisa tetap konsisten, maka saya pilih Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Apa kemudian logika kita? Kita kembali kepada Quran Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur maka pasti aku tambah nikmat. Kan begitu. Tapi siapa yang kufur, ingatlah azabku amat pedih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ikuti saja. Berarti mari kita bersyukur. Nah, syukur itu caranya piye gitu kan? Salat itu tanda orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukur yang paling baik itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang paling baik. Menurut saya Bapak Ibu, posisi yang paling dekat dengan Allah itu ketika kita ini apa? Sujud. Apa yang kita gul-gulkan, kita unggul-unggulkan, apa yang pribadi kita miliki, kekayaan, jabatan, apalagi titel, gelar dan seterusnya, itu nggak ada manfaatnya apa-apa. Coba persani ketika kita itu sujud. Kalau kekayaan, jabatan, titel itu letaknya di sini, di kepala kita, di otak kita. Bicaranya kudu gini, bicaranya kudu sugih, bicaranya kudu lulus, bicaranya kudu jadi profesor dan seterusnya. Itu kan di sini letaknya. Tapi nun sewu, pada saat kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata letak otak kita ini lebih rendah dibandingkan dengan letak tempat nun sewu pembuangan kita, yaitu dubur. Kan begitu. Oh, ternyata yang kita agung-agungkan, yang kita nilai hebat-hebat dari otak kita itu kan ngomong nih. Ketika kita sujud ternyata kalah dubur posisinya dengan bokong kita, tempat pembuangan kotoran kita. Itu cara yang paling baik agar kita itu pandai bersyukur, yaitu dengan sholat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat itu, sekali lagi, sholat itu adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Beruntung Bapak Ibu, kita itu dipanggil oleh Allah 5 kali dalam sehari. Beruntung itu. Kenapa? Karena diharapkan kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada sahabat yang protes kepada Rasulullah. Protesnya ini ketika Rasulullah itu ditinggal oleh Khadijah, ditinggal oleh paman beliau, terus kemudian Rasulullah seakan-akan galau. Ya wajarlah manusia ketika diberi tugas
sebagai nabi dan rasul terakhir, terus kemudian yang melindungi, yang mendukungnya itu meninggal. Pastilah beliau itu galau. Nah, di dalam kegalauan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan. Hiburannya itu apa? Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu diberi hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika beliau sudah selesai pagi hari, kemudian sahabat itu ada yang bertanya. Ini goro-goro sahabat bertanya, kita dapatkan hadis yang luar biasa. Ya Rasul, kalau panjenengan itu bisa Mi'raj, ketemu langsung kali Gusti Allah. Wah, gitu kan? Ini sebenarnya rada protes ini. Dan terus saya gimana? Sahabat-sahabatmu ini gimana? Kami ini gimana? Umatmu ini bisa enggak kami itu ketemu langsung dengan Gusti Allah? Nah, maka kemudian lahirlah hadis yang terkenal itu, as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak ada yang bertanya, barangkali nggak keluar dari situ. Tapi mungkin bentuknya betul. Tapi goro-goro ada yang bertanya, kita mendapatkan berkahnya dari orang yang bertanya. Keluarlah hadis itu. Nah, ini Bapak sekalian, sholat itu ternyata mi'rajnya, ketemunya kita itu dengan Gusti Allah. Maka ketika kita dipanggil Allahu Akbar, kemudian segeralah kemudian kita mendatangi tempat untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kegembiraan buat kita sebetulnya. Loh, istirahatnya Rasulullah itu kan karena sholat. Coba buka hadis itu. Kan ada yang mengatakan, Bilal, segeralah adzan, istirahatkan aku dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasulullah itu dengan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi guru pasti paham banget. Anak-anak itu SD itu nek ngasuh kalau istirahat itu kan jam yang paling ditunggu. Bener banget. Jam 7 wis matematika, jam 8 wis IPA. Terus kemudian stres. Nah, stres itu maka kemudian kepingin cari pelampiasan. Apa itu? Tank. Bel istirahat. Ngasuh. Wah, itu langsung buar gitu kan. Ada yang kemudian beli pupuk, celok ke sambel, orang sing macam-macam gitu kan, orang sing bal-balan. Itu benar. Istirahat itu waktu yang paling menyenangkan. Maka sholat itu sebetulnya adalah waktu istirahat kita. Jadi kita gembira ketika sholat, karena ini waktu untuk bertemunya dengan Gusti Allah. Ya, ungkapkan saja Bapak Ibu semua perasaan unek-unek kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Loh, kan nggak salah ketika kita sujud kemudian kita mengatakan sesuatu kepada Allah Taala di batin, karena itu berbahasa Jawa nggak boleh ya diucapkan, tapi di batin. Ya Allah, rezeki kula kok seret, kan begitu. Wes ngerti Gusti Allah itu sudah, wes gitu aja. Ya Allah, skripsinya anak saya kok orang kelar-kelar gitu, wes ngerti gitu. Allah paham. Maka nanti Allah akan berikan jalan keluar buat kita semua. Nah, itu paling enggak unek-unek itu disampaikan pada Gusti Allah itu wis penak gitu. Jangan disampaikan kepada orang lain. Kadang orang lain nanggapinnya beda, malah tambah stres kita. Maka yang paling enak ketika kita punya masalah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jadi sholat itu kembali lagi sebagai mi'rajnya kita, bertemunya kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manfaatkan. Jadi saya senang sholat itu yang seperti tadi itu Bapak, yang imami terus kemudian pelan-pelan tumakninah, itu luar biasa. Karena kita bisa ngerasain. Nanti zuhur kita dipanggil lagi cepat-cepat untuk mendatangi
tempat sholat kita. Nyasar dipanggil lagi, begitu seterusnya. Jadi sebetulnya kita ini sebagai seorang muslim itu, waktu kita ini di antara dua waktu sholat. Ini luar biasa. Nggak dapat orang lain, yang dapat hanya umat Islam saja. Nah, maka itu kita perlu syukuri bersama. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, apa yang dilakukan oleh Luqman? Pesan yang kedua adalah la tusyrik billah. Janganlah kamu itu menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Loh, yang namanya syirik itu kan banyak, Bapak Ibu. Harta kita bisa nggak menjadikan syirik? Bisa, banyak. Kepandaian kita bisa nggak kemudian kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Bisa banget. Kekuasaan kita, jabatan kita bisa nggak yang kemudian menduakan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa banget. Maka pesan Al-Qur'an, janganlah ngikuti Qarun, janganlah ngikuti Haman, janganlah ngikuti Fir'aun. Kan begitu. Fir'aun itu gambaran orang yang menggunakan kekuasaannya sehingga dia lupa kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah min dzalik, dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Bukan luar biasa kayak gitu itu. Yang kedua, jangan seperti Qarun. Qarun itu diberi nikmat oleh Allah taala, mudah untuk mendapatkan harta, kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan, dan seterusnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Qarun? Ini semua karena usahaku. Lali itu. Bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harta di situ sudah memusyrikkan dirinya, melalaikan dirinya. Haman itu adalah seorang arsitek ulung. Dia pinter banget karena sangat kepandaiannya. Kemudian dia katakan, aku nggak bangunan yang tinggi ini golek Gusti Allah. Ternyata ngono gitu. Ya kayak gitu. Dia lupa bahwa Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi jangan sampai kekayaan, kepinteran, terus kemudian kekuasaan itu melenakan kita. Kalau itu yang dicari, berarti kita sudah syirik. Apalagi hal yang tiga itu pasti mendatangkan kesombongan. Kesombongan yang kecil aja itu syirik kecil, apalagi kesombongan yang mughaladzah. Kesombongan yang besar, wah itu luar biasa. Pasti Allah tidak akan terima karena diduakan. Maka pesannya ini adalah la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Yang berikutnya, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Coba kalau kita baca di Quran yang sama, di dalam Quran surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Saya kalau ngimami kadang baca itu. Ada anak SD itu Pak, Bu, kelas 3 kalau tidak salah. Saya habis kisah, terus kemudian dua anak SD ini perempuan semua datangi saya. Pak Joko, apa ya Mbak? Pak Joko itu kok ngimaminya kok sukanya bacanya ayat itu toh, kama rabbayani shaghira. Terus kadang surat itu apa toh Pak, surat apa begitu. Kadang ya tadi itu walaqad ataina luqmanal hikmata al-ayat dan seterusnya. Itu apa maknanya gitu. Nah, saya katakan tadi Mbak sudah bilang kama rabbayani shaghira. Kira-kira itu doa apa Mbak? Doa pada orang tua. Lah iya. Itu ada di Quran surah Al-Isra, ada di Quran surah Luqman. Jadi
yang dekat-dekat gitu, apa namanya yang saya baca itu yang dekat-dekat gampang dihafalke sama banyak orang. Oh gini lagi kita supaya kita berbakti pada kedua orang tua. Wong Jawa itu kan luar biasa. Kita itu tidak bisa keluar tanpa ada orang tua kita. Maka kemudian kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah ini sabun selesai sampai jam berapa? 40. Sudah suruh ya? Oh belum. Nah ibu bapak sekalian, saya punya cerita singkat aja ya. Ada seorang ibu Nusewu, ini di kota lain gitu. Ada seorang ibu itu nggak pernah sholat, Nusewu nggak pernah sholat. Terus bapaknya juga begitu. Bapaknya ini Nusewu pegawai rendahan di UGM. Jadi kalau dulu ya tukang apa ya, ngambil surat terus kemudian bagi-bagi surat di fakultas-fakultas, kira-kira begitu lah. Jadi seperti itu. Nah terus bapaknya orang tahu sholat, ibu orang tahu sholat. Anaknya itu sudah duduk di SMA, protes, aku ra gelem sekolah meneh. Ra gelem sekolah meneh. Mintanya apa? Mintanya itu sepeda motor, Bapak. Aku ra kok sepeda motor, aku ra gelem sekolah. Kan repot banget seperti itu. Wong bapaknya aja berangkat ke UGM itu numpak pit ekrek-ekrek, ini anaknya jaluk sepeda motor. Nah, maka kemudian si ibu ini mudoroso kepada tangganya, ini loh anakku kok jaluk ini. Akhirnya sama tangganya itu ditolongin. Ayo Mbak Yu, saiki ngaji. Aku ora duwe jilbab, wes iki gonen. Terus akhirnya ikut pengajian sore di kampungnya. Dia ngomong dengan ustadznya, "Oh ngeten mawon Bu, jenengan saiki salat bengi. Salat tahajud bengi. Nah, kula niku ora tau salat, kula mboten iso salat." Nah, terus diajari sama tetangganya, tak kayak hukum. Saiki salat melu maghrib, salat, ngisab, salat, terus pokoknya hukum bengi jenengan mudoroso nek Gusti Allah. Ya sudah. Akhirnya karena ya bisanya pertama kan rubuh-rubuh gedang, ya enggak apa-apa. Berikutnya hari kedua, berikutnya hari ketiga, 4 sampai hari yang ke-40 Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Anak itu kemudian luluh di situ. Luluh kepada ibunya. Malam itu pagi dini hari itu. Pulang terus kemudian dia gablok pada ibunya, nangis sesembunyian. Gandeng bapak ora tau sholat, tangi, soal ribut ngomong gitu. Ternyata si anak itu sadar, yaitu karena apa? Doa dari ibunya. Dan sejak saat itu dia sadar tidak akan lagi minta diberikan apa? Sepeda. Akhirnya si anak ini kemudian betul-betul bekti kepada kedua orang tuanya. Bapak ibu ini belum sholat, terus kemudian si anak ini kemudian gelem sekolah, lanjut sekolah meneng, nyambut gawe. Akhirnya waktu itu ada D3 di UGM. Setelah itu dia bekerja, balik lagi untuk sekolah lanjut ke S1. Dulu masih bisa seperti itu, dan sekarang menjadi orang yang baik. Nah ini karena doa orang tua. Nah moga Bapak Ibu, mari kita yang masih punya dengan Bapak Ibu orang tua, mari kita silaturahim, kita doakan, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh buat anak-anak kita. Saya kira demikian. Matur subhanallah, matur subhanallah, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.